Halo teman-teman, ayo kita like. Udah like apa? Udah like ya share. Share. Terus apa? Terus subscribe channel Peduli Duafa, channel YouTube Peduli Duafa. Asik. Channel Peduli Duafa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, hari ini saya dari Pak Boyan Wena berkolaborasi bersama Peduli Duafa dan tentunya dari mana? Makassar Peduli Lau. Hari ini kita akan menyisir kota Bulukumba dan ini adalah kegiatan pertama, pastinya mandi di sungai dulu. Harus mandi di sungai biar kita tahu rasanya bagaimana suasana perkampungan yang ada di Tanah Harapan. Dan hari ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ingin bertanya-tanya. Dah, tunggu dulu. Ada pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Peduli Duafa. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramlan dari Peduli Duafa. Hari ini Sabtu 26 Desember 2020. Saya lagi berada di Sungai Bijawang Bulukumba. Saya akan bertanya-tanya tentang kegiatan Peduli Duafa. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Boya Anu Enak, bagaimana pendapat Anda tentang Peduli Duafa? Ini di mana? Di Jeneponto atau di Bulukumba? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri ulang lagi. Saya Faiz dari channel Pak Boyan Wena akan mengeluarkan unek-unek apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami selama bergabung dan bekerja sama bersama Peduli Duafa. Pertama itu konsep yang kita pakai sekarang itu, alhamdulillah kita masih bisa menggunakan konsep yang real, masih murni dari ide Peduli Duafa. Yang kedua, rata-rata orang yang bekerja sama itu dia bisa menerima konsep yang kita berikan kepada mereka. Dan alhamdulillah pencapaian yang sekarang itu di akhir tahun yang buat kami bangga adalah kolaborasi bersama beberapa tim ya untuk rumah nenek buah. Nah, itu pencapaian di akhir tahun 2020 yang luar biasa untuk bagi kami. Dan selanjutnya saya akan bertanya tentang Peduli Duafa kepada Makassar Peduli Lau 2. Disilakan. Terima kasih saudaraku dari Peduli Duafa dan Pak Boya Anu Enak. Kita patut bersyukur bahwa semakin banyak komunitas yang memberi arti di tengah-tengah masyarakat. Kita kemudian mengharapkan hal seperti itu terus bisa berkembang ke depannya, dan dalam hal ini Peduli Duafa telah hadir dan membuktikan bahwa keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aktivitas yang kami lakukan beberapa tahun terakhir dalam sebuah komunitas besar namanya Komunitas Makassar Bersih atau Kombes Kota Makassar, dan kemudian Makassar Peduli Lautu terlibat di dalamnya, dan di beberapa kegiatan kami berkolaborasi, bekerja sama dan mendapatkan support dari Peduli Duafa. Sudah ada beberapa duafa, lansia, anak yatim, dan saudara-saudara yang dalam kesusahan lainnya yang sudah mendapatkan kebaikan dan kemudian mendapatkan support yang kemudian bisa minimal kemudian memberikan harapan kepada mereka bahwa kesusahan yang mereka rasakan tidak dialami sendiri, tidak dirasakan sendiri, tapi kemudian
ada orang-orang di sekitarnya yang peduli. Dan kemudian satu hal juga yang perlu kita lihat bahwa kebaikan-kebaikan yang teman-teman lakukan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang teman-teman lakukan itu tanpa sekat, tanpa batas, tanpa ada perbedaan suku, agama, ras dan sebagainya. Tapi kita menyatu bahwa ini adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu kita terlibat di dalamnya dan memberikan harapan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dan ingin merasakan kehidupan yang lebih layak. Demikian tanggapan kami dari Makassar Peduli Lautu untuk saudara kita di Peduli Duafa, dan kemudian tentunya dengan supporting dari Pak Boya Anu Enak untuk kemudian terus berkreasi, terus memberikan inspirasi kepada teman-teman kita yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Makassar Peduli Lau. Tapi terlepas dari itu, ada hal yang ingin saya tanyakan sedikit sebelum kita menjeda. Yang ada di benak saya itu Makassar Peduli Lau. Arti dari Peduli Lau itu apa? Karena pasti itu Lau itu adalah singkatan. Tapi terima kasih Pak Boya Anu Enak. Jadi Makassar Peduli Lautu itu adalah sebuah singkatan yang kemudian itu adalah aspek yang kemudian segmen, kalau bagi kita di masyarakat perkotaan itu adalah hal-hal yang sifatnya terpinggirkan atau sifatnya sebuah masalah yang kompleks. Jadi Lautu itu LAWW itu adalah singkatan dari lansia, anak terlantar, kemudian waria dan WTS. Untuk saat ini kami fokus untuk kemudian mendampingi saudara-saudara kita yang atau orang tua kita atau bapak ibu kita yang lansia, yang terlantar seperti anak yatim, yang mengalami keterbatasan fisik, disabilitas dan sebagainya, dan kemudian saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu yang kemudian kami support, berikan program setiap harinya. Ada beberapa program yang kita buat untuk kemudian mereka bisa merasakan kehadiran kita dan mendapatkan perhatian dalam bentuk bingkisan-bingkisan atau bantuan-bantuan. Dan inilah sebuah kesyukuran bagi kami bahwa kolaborasi yang kami lakukan sudah selain donatur dari teman-teman di Kombes secara umum, juga dari Peduli Duafa, Pak Boya Anu Enak, saudara-saudara yang lain, laporan warga Makassar, kemudian indahnya berbagi Makassar, kemudian Vivi PD Harapan, Lembaga Cinta Kasih, Komunitas Ramah Makassar dan sebagainya. Itulah kemudian yang terus ingin kita berkolaborasi dan berbagi agar semakin banyak masyarakat marginal atau terpinggirkan yang merasakan manfaat dan kebersamaan kita. Mungkin demikian. bagaimana dari Peduli Duafa sendiri, masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah kompleks semua? Dan kemungkinan ini adalah unek-unek atau apa yang kita alami, apa yang kita rasakan selama bekerja sama. Dan kalau ada salah-salah kata atau ada salah perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.